Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap tentunya semua sehat dan baik. Wah, Kak Dewi, kita mau beribadah sekolah minggu nih. Jadi adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, buku lagunya, alat tulis, dan juga persembahannya ya. Nah, untuk Alkitabnya ditandain Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ditandain ya, supaya nanti waktu renungan firman Tuhan kalian gak cari-cari lagi. Oke, sudah dapat? Good. Kak Dewi, kakak lihat Kak Dewi ini kayaknya bahagia banget ya, senang. Kenapa sih Kak Dewi? Kalian mau tahu? Karena hari ini Kak Dewi mau kebaktian online kalian. Wah, kalau Kak Dewi senang nih, kalian mau ngajakin Kak Dewi dan adik-adik yang di rumah bernyanyi Saya Bergirang. Kak Dewi, kalau tadi Kak Dewi senangnya, sukacitanya karena mau mulai ibadah sekolah minggu. Kalau Kalia tadi senangnya karena Kalia ini anak Tuhan, Kak Dewi. Betul Kalia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang bergirang juga karena adik-adik sekolah minggu anak Tuhan, Kak Kalia mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk menyiapkan hati dan pikirannya. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Yuk siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk berkat dan kasih setiamu yang melimpah atas kami sampai pada hari ini ya Bapa. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kami harus beribadah dari rumah, Tuhan Yesus yang baik, berkati hati dan pikiran kami, agar kami selalu memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dan hati kami boleh terarah pada Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami semua yang di rumah. Kita jumpa kembali dalam kebaktian kita pagi ini, di mana Tuhan menyertai kita walaupun kita tidak bersekutu di dalam gereja. Kita bersekutu di rumah masing-masing melalui gerejanya. Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, mari duduk yang tenang, yang bagus, yang rapi.
agar kita mulai kebaktian kita pagi ini. Kita mulai saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita dengarkan putar Tuhan untuk kebaktian kita pagi ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akan saya bacakan untuk kita semua, kita dengarkan bersama-sama. Demikian hukum Taurat Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari NKB nomor 213 ayat 2. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Anak-anak, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita bersama-sama mengucapkan, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kebaktian kita minggu hari ini, yaitu diambil dari Roma pasal 12 ayat yang 16.
Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 204 ayat 1. Di dunia yang penuh cemara. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Tentu kabar baik ya. Oke, kakak mau ajak adik-adik hari ini kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Semuanya pasang kuping dan duduk manis. Ya, warta sekolah minggu tanggal 18 Oktober 2020. Yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Warta yang kedua yaitu ayat bulanan diambil dari Roma 12 ayat 16. Adik-adik sudah buka semua? Ya, kalau sudah buka dari Roma 12 ayat 16, kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik. Ayat bulanan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan bersama papa dan mama ya. Yang keempat,
acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi bahasa cinta. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu AKBP Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, nanti kita buka Alkitabnya. Untuk itu anak-anak semua, coba duduknya yang bagus, yang rapi, supaya kita dengarkan nanti khotbah untuk sekolah minggu. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan hidup yang baik untuk anak-anak sekolah minggu melalui keluarganya. Kami boleh Tuhan memuji Engkau dari tempat ini, walaupun kami tidak bisa bersama-sama di gereja karena sesuatu wabah corona yang ada di negara kami secara khusus Tuhan, di lingkungan kami masing-masing. Walaupun demikian Tuhan, kami tetap bersuka cita mau mendengar dengan firman-Mu melalui kebaktian kami sekolah minggu saat ini. Berkati Tuhan, jamaah Tuhan, pakailah Tuhan kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup katanya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Berikan kedamaian agar dia boleh Tuhan dan sukacita menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu untuk anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk renungan untuk sekolah minggu pagi ini, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 22 dan sampai 23. Sudah dapat semua sekolah minggu yang di rumah? Kalau belum dapat, kita dengarkan firman Tuhan akan kami bacakan dari tempat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang cantik dan ganteng, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Duduklah yang manis di tempatnya di rumah. Selamat mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus berikut ini.
Hai, nama saya Nina. Hari ini Nina mau mengajak teman-teman belajar apa itu buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita, terlebih lagi musuh kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu ketika kita tetap tersenyum bahagia dalam segala hal. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketika kita berdamai dengan teman saat bertengkar. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran itu ketika kita diajak teman, kita tidak membalas atau sakit hati. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu seperti kita senang memberi kepada teman yang membutuhkan. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu seperti menolong teman dalam kesusahan. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu seperti kita rajin membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh orang tua. Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu seperti kita berkata dengan lembut dan ramah kepada orang lain. Dan buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu ketika kita diajak untuk menyontek, tapi kita menolak. Nah, teman-teman, itulah 9 buah roh ya. Halo, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita, Nina. Ada yang tahu nggak adik-adik? Tadi itu Nina menjelaskan tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, benar adik-adik. Tadi Nina, teman kita, menceritakan tentang buah roh atau buah Roh Kudus. Ada yang masih ingat berapa jumlahnya juga? 5? 10 bukan adik-adik jumlah buah roh Allahnya? Iya benar, 9. Ada 9 buah roh atau buah Roh Kudus yang tadi telah dijelaskan oleh teman kita Nina. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya ini menjadi satu di dalam karakter Kristus. Nah adik-adik, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup di dalam Roh Allah, yang artinya kita melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Allah, baik dari pikiran, perkataan kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan tujuannya untuk akhirnya juga kita tidak hidup di dalam keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih Kak Fuji? Keinginan daging itu adalah keinginan atau melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak dari Allah, yang artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan sedih dan melakukan dosa. Jadi Tuhan Yesus mau kita tidak hidup di dalam kegelapan,
tapi hidup dalam terang yang akhirnya menghasilkan buah roh yang tadi telah kita bahas atau telah dijelaskan oleh teman kita Nina. Ingat ya adik-adik, buah rohnya ada 9 dan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak boleh pilih cuma 1, pilih cuma sabar, gak bisa adik-adik. Atau pilih cuma tentang kesabaran aja, sukacita aja. Itu juga gak boleh adik-adik, tapi harus semuanya. Karena semuanya adalah satu kesatuan di dalam karakter Allah. Di ayat 23 tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada satu hukum pun yang menentang hal itu. Kenapa? Karena semuanya itu ada di dalam Kristus dan merupakan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Itu dia adik-adik yang bisa kita pelajari dalam cerita sekolah minggu hari ini tentang perilaku di dalam roh, yang artinya juga kita harus menghasilkan buah roh untuk akhirnya menyenangkan banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, kita gak boleh cepat marah, kita gak boleh ngelawan orang tua, kita juga gak boleh nyontek, mencuri, atau memukul teman kita. Tapi kita harus saling mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Selamat melakukan 9 buah roh Allah adik-adik. Minta pimpinan Tuhan Yesus, terus berdoa untuk akhirnya kita diingatkan dan dikuatkan di dalam menjalankannya. Tetap sehat selalu adik-adik di rumah, tetap rajin belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi pada sekolah minggu sudah menceritakan bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus melalui kebaktian kita pagi ini. Kita belajar sifat atau karakter dari Tuhan Yesus seperti yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Ada 9 karakter atau sering disebut buah-buah roh. Buah-buah roh adalah segala perbuatan yang Tuhan kehendaki dari kelakuan kita sehari-hari. Jika kita percaya dan sayang pada Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam buah-buah roh tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada, baik dari perkataan maupun perbuatan kita. Kemanapun yang kita lakukan, baiknya itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah memakai kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian kami Bapa di surga. Kami akan percaya Tuhan, melalui buah-buah roh yang Kau berikan setiap anak-anak-Mu, secara khusus anak-anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami Tuhan sudah lama belum ketemu, belum berjumpa di dalam acara kebaktian sekolah minggu, tapi kami yakin dan percaya atas pernyataan Tuhan, kami boleh Tuhan bersukacita saat ini melalui kebaktian kami pagi ini. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu melalui orang tuanya. Jauhkan Tuhan segala problema hidup, terlebih Tuhan penyakit dan mewabah di negara kami, virus corona saat ini. Kami akan percaya Tuhan, siang dan malam Kau jaga kami di rumah kami masing-masing, dan Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, terlebih Tuhan anak kami yang sekolah, walaupun melalui online, mereka juga boleh Tuhan melakukan belajar di rumah dengan baik.
dan mendapat nilai yang baik di tengah-tengah sekolahnya. Berkati juga Tuhan semua orang tua mereka Tuhan, apapun pekerjaan mereka, agar mereka Tuhan boleh membawa anak-anaknya di tengah-tengah kuasa, di tengah-tengah gereja, boleh bersukacita dimanapun mereka tinggal. Bapa di sorga, kami akan percaya saat ini kami mendengarkan pujian dan khotbah firman-Mu tengah-tengah kebaktian kami. Itulah ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami Tuhan atas penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita, bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 4, Otong-tong Yutonok. Dari ujung nilagaku, Togu au Tuhaki, Dinatusku sehosaku, Dinahor mataki, Sadiu bimatagaku, Togu au Anak sekolah minggu, kita akhiri kebaktian kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
luar biasa dan sukacita karena adik-adik sudah menyaksikan kebaktian online kita hari ini. Betul banget Kak Dewi. Kakak Lia juga hari ini belajar tentang 9 buah roh. Adik-adik di rumah harus punya 9 buah roh itu. Ya, jangan dilupakan dan lakukan setiap hari di dalam kehidupan adik-adik. Nah, bagi adik-adik, Amang dan Inang yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami dari seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun agar ibadah online sekolah minggu semakin baik ke depannya. Untuk itu, adik-adik tetap diingat 3M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak ya adik-adik ya. Jangan kemana-mana. Dan ingat satu hal lagi, jangan lupa untuk mengerjakan PR. Dan jangan terlalu banyak main online. Ya Kak, satu lagi nih Kak Dewi. Apa itu Gak kalian? boleh lupa, setiap minggunya kakak-kakak sekolah minggu memberikan aktivitas untuk adik-adik agar dapat dikerjakan setelah beribadah online sekolah minggu. Aktivitasnya bagaimana caranya Kak Dewi? Tinggal diklik link yang ada di deskripsi di bawah ini nih adik-adik. Ya, diklik link deskripsinya, kemudian download filenya dan adik-adik kerjakan. Ketika adik-adik sudah selesai mengerjakan, adik-adik kirim hasil pekerjaan adik-adik ke kakak sekolah minggunya masing-masing. Nah, Kakak Dewi, kita mau mengucapkan nih buat adik-adik, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.